Halo, Assalamualaikum Sobat Akuntansi. Kali ini kita akan belajar mengenai siklus akuntansi bersama saya, Hesti Damayanti. Tujuan pembelajaran kali ini adalah satu, menjelaskan pengertian siklus akuntansi dengan benar, menjelaskan tahapan pencatatan dengan tepat, dan mengelompokkan tahapan siklus akuntansi dengan tepat. Pengertian siklus akuntansi sendiri. Siklus akuntansi adalah serangkaian proses dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang dapat diterima dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekarang kita melihat ini adalah bagan siklus akuntansi. Bagan siklus akuntansi ini dimulai dari dokumen transaksi. Di sini transaksi dianalisa dan dimasukkan ke dalam jurnal, di mana yang bagian debit dan mana yang bagian kredit. Jurnal sendiri ada dua, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus diperuntukkan untuk transaksi yang keluar secara berulang-ulang. Setelah itu dilakukan pengelompokan akun yang sama, seperti kas, semua kas dikelompokkan di kas, kemudian kelompok hutang dikelompokkan di hutang, dan proses ini dinamakan posting buku besar. Selain di posting buku besar, kita bisa melakukan posting staf akuntansi perlu mencatat di dalam buku pembantu. Contohnya buku pembantu utang ataupun piutang. Buku pembantu ini berfungsi membantu perusahaan mengetahui jumlah berapa total hutang dan piutang masing-masing orang atau organisasi. Misalnya, berapa jumlah hutangnya Pak Adi dan berapa jumlahnya hutang Pak Yusuf. Baik, selanjutnya saldo-saldo itu ya ada di sini, saldo-saldo buku besar dimasukkan ke dalam neraca saldo. Nih, neraca saldo itu gunanya untuk mengukur apakah saldo-saldo yang tertera di dalam buku besar itu sudah benar dan apakah posisi debit dan kreditnya itu benar. Kemudian harus sama jumlahnya antara debit dan kredit. Itu baru dinyatakan benar, sama atau balance. Biasanya kita mengatakan begitu ya. Jika berbeda, artinya ada kesalahan proses dalam jurnal dan posting buku besar. Nah, selanjutnya setelah itu yang dilakukan adalah menyusun jurnal penyesuaian. Apakah di neraca saldo tadi ada yang perlu disesuaikan ataukah tidak? Apakah ada salah pencatatan? Ketika ada yang perlu disesuaikan, maka buatlah yang namanya jurnal penyesuaian. Langkah selanjutnya, kita membuat namanya kertas kerja atau neraca lajur. Kertas kerja ini terdiri dari 10 kolom. Ada neraca saldo yang terdiri dari kolom debit dan kredit. Kolom kedua adalah kolom jurnal penyesuaian terdiri dari debit dan kredit. Kolom ketiga neraca saldo disesuaikan terdiri dari kolom debit dan kredit. Yang keempat, kolom laba rugi terdiri dari kolom debit dan kredit dan neraca terdiri dari kolom debit dan kredit. Kertas kerja atau neraca lajur 10 kolom itu gunanya mempermudah penyusunan laporan keuangan karena terdiri dari laporan laba rugi dan neraca. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak menggunakan kertas kerja? Boleh-boleh saja. Jadi, cukup membuat dari jurnal penyesuaian langsung dibuat ke neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, jadi saya ulangi, boleh kita menggunakan kertas kerja, boleh juga dari jurnal penyesuaian langsung menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan catatan, perlu ada unsur yang sangat hati-hati ya. Ada prinsip kehati-hatian
yang tinggi apabila kita tidak menggunakan kertas kerja atau neraca lajur. Nah, langkah selanjutnya kita membuat laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini adalah tujuan akhir biasanya yang diminta oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan. Baik, setelah kita membuat laporan keuangan, kita akan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun nominal. Karena akun nominal tidak digunakan lagi untuk periode selanjutnya. Akun nominal itu contohnya seperti pendapatan dan beban. Selanjutnya setelah membuat jurnal penutup, kita akan membuat neraca saldo setelah penutupan. Bentuknya hampir sama dengan yang nomor 4, hanya saja sudah tidak muncul yang namanya akun nominal, hanya muncul akun real. Akun real di sini adalah aset, utang, dan ekuitas atau modal. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan cek apakah jurnal penyesuaian perlu dibalik ataupun tidak. Jika ada yang perlu dibalik, maka perlu dibuat jurnal pembalik. Gunanya untuk menjaga konsistensi pencatatan dalam keuangan. Jadi sifatnya jurnal pembalik ini adalah opsional ya. Baik, selanjutnya setelah membuat jurnal pembalik, ini neraca setelah pembalik dibuat ya. Menjumlahkan antara nomor 9 dan nomor 10, yaitu antara neraca saldo setelah penutupan dan jurnal pembalik. Dari sini, jika sudah dilakukan jurnal pembalik, perusahaan sudah siap untuk mencatat transaksi di tahun selanjutnya. Dan perlu diketahui bahwa nomor 1 sampai nomor 9 itu dibuat di periode akuntansi, sementara nomor 10 sampai 11 itu dibuat di awal periode akuntansi. Sementara, bagaimana jika tidak ada jurnal pembalik? Apakah boleh langsung ke transaksi selanjutnya? Jawabnya, boleh. Jadi dari neraca setelah penutupan langsung ke dokumen transaksi di tahun selanjutnya. Baiklah. Kita lanjutkan ke ini adalah contoh dokumen bukti transaksi ya. Maaf, ini contoh dokumen bukti transaksi. Nah, ini ada nota dan yang di sini mohon maaf. Ini adalah contoh dokumen dan bukti transaksi. Bisa dilihat ya, ada dokumen internal dan ada dokumen eksternal. Manfaatnya dokumen ini menyediakan bukti secara tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, serta menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Bukti transaksi ada 2, yaitu bukti internal dan bukti eksternal. Seperti yang terlihat di sini adalah bukti internal. Bukti internal adalah bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk transaksi yang ada di dalam perusahaan. Sementara yang ada di atas ini adalah bukti eksternal. Bukti eksternal seperti nota yang dikeluarkan atau mungkin faktur yang dikeluarkan oleh di sini PD Maya kepada yang dijual kepada UD Nias. Baik, selanjutnya adalah contoh jurnal umum dan khusus. Nah, kalau dilihat
Ini ya, ini adalah jurnal umum. Kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Cukup memuat di setelah keterangan ada debit dan kredit. Kalau ini adalah jurnal khusus. Jadi karena dikatakan jurnal itu sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi berupa pendebitan dan pengkreditan beserta penjelasan yang dituliskan secara kronologis. Dituliskan secara kronologis berarti ada tanggalnya. Tanggalnya urut ya. Kemudian jurnal tadi ada 2, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Yang di atas adalah jurnal umum, yang di bawah adalah bentuk jurnal khusus. Jurnal khusus ini dikeluarkan apabila terjadi transaksi yang sering muncul. Selanjutnya, ini adalah contoh buku besar. Seperti yang saya katakan tadi, buku besar ini adalah kumpulan perkiraan, kumpulan akun yang akan kita catat. Misalnya kas, dicatat di kas semua, digolongkan. Piutang juga demikian, dikumpulkan di piutang. Utang dagang juga demikian. Selanjutnya, ada contoh neraca saldo ini ya. Seperti ini modelnya neraca saldo. Daftar yang berisi saldo-saldo dari rekening buku besar. Ini adalah contoh jurnal penyesuaian. Bentuknya hampir sama dengan jurnal pada umumnya. Nah, yang ini adalah menyusun neraca saldo disesuaikan. Ya. Jurnal ini kita catat apabila setelah menghimpun neraca saldo ditambahkan dengan hasil dari jurnal penyesuaian. Ini adalah bentuk contoh kertas kerja worksheet atau biasa disebut neraca lajur. Di sini ada akun, maaf, dan di sini ada neraca saldo, kemudian ada penyesuaian, ada neraca saldo. Setelah disesuaikan, itu diambilkan dari sisi sini, ditambah dengan sisi sini menjadi ini ya. Selanjutnya, ini ada kolom laba rugi, di sini ada kolom neraca. Apabila dilihat, yang ada di kolom laba rugi, itu adalah yang di sisi sini. Apa ini sisi sini? Isinya pendapatan dan beban. Namun yang isinya aset, hutang dan modal itu masuk ke neraca. Setelah kertas kerja, kita membuat laporan keuangan, menyusun laporan keuangan. Nih, laporan keuangan tadi ada 5. Laporan keuangan ini dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menghasilkan informasi ekonomi untuk mengambil keputusan bagi pihak yang memerlukan. Laporan keuangan ada 5, yaitu laporan laba rugi, ada laporan posisi keuangan, ini ya posisi keuangan, kemudian ada laporan perubahan ekuitas, dan perubahan laporan arus kas. Selanjutnya, ini adalah contoh jurnal penutup. Sekali lagi, jurnal penutup untuk menutup akun sementara atau rekening nominal, maka beban dan pendapatan dipindahkan ke akun ikhtisar rugi laba untuk menjadi jurnal penutup. Baik ya. Selanjutnya, ini adalah neraca saldo setelah penutupan. Modelnya begini. Fungsinya seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Dan ini adalah jurnal pembalik. Ini jurnal pembalik yang ada di sini. Jurnal pembalik ini sekali lagi opsional dan disusul di awal periode. Tujuannya untuk menjaga konsistensi terhadap pencatatan perusahaan. Yang dibalik siapa? Jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian yang perlu untuk dibalik. Kalau nggak perlu ya nggak usah dibalik ya. Selanjutnya, contoh jurnal pembalik selesai. Nah, sekarang kita ada di membuat neraca saldo setelah pembalik. Ini modelnya neraca saldo setelah pembalik. Baik. Ini adalah bagan siklus akuntansi di mana kita akan mengelompokkan siklus akuntansi ya. Jadi pengelompokan siklus akuntansi sendiri ada 3.
Yang pertama tahap pencatatan, yang kedua tahap pengikhtisaran, yang ketiga adalah tahap laporan. Di tahap pencatatan ada 3, bukti transaksi, jurnal, dan buku besar. Selanjutnya, tahap pengikhtisaran, itu ada neraca saldo, jurnal penyesuaian kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Tahap laporan ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal, ada CALK, juga ada laporan arus kas. Baiklah, demikian tadi siklus akuntansi telah kita pelajari bersama, dan silakan membaca modul selanjutnya. Terima kasih.